Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Andarini Permata Cahaya Tias SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi secara daring. Nah, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai teks untuk kegiatan menyimak dan membaca. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Lestari Putri Indrawan dengan akhir NIM 021 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Geni Safira dengan akhiran NIM 004. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Pratiwi dengan akhir NIM 0012. Perkenalkan, saya Nalbiba dengan akhiran NIM 022 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Safira Nuristikoma dengan akhir NIM 039. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk pemateri bisa menyampaikan materinya. Apa sih itu teks berita? Jadi teks berita itu adalah teks yang menyajikan informasi terbaru tentang suatu kejadian. Nah, bisa disampaikan melalui berbagai media seperti media cetak, radio, TV, ataupun media digital. Nah, dalam teks berita itu berisi peristiwa yang sedang atau baru terjadi. Nah, teks berita itu juga merupakan laporan kejadian yang benar-benar terjadi sekarang dan disusun berdasarkan fakta. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada peristiwa yang disajikan harus bersifat faktual. Nah, peristiwanya itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kejadian yang tidak ada sumber atau berasal dari imajinasi itu tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dijadikan sebagai bahan berita karena berita itu bukan karya fiksi melainkan laporan realitas. Nah, selanjutnya ada peristiwa yang diberitakan harus memiliki nilai kebaruan atau aktualitas. Nah, artinya kejadian yang disampaikan itu merupakan yang baru terjadi atau masih hangat diperbincangkan. Peristiwa yang lama itu tidak lagi memiliki nilai berita kecuali disajikan dalam bentuk ulasan atau latar belakang suatu peristiwa. Yang ketiga itu memiliki nilai keunikan atau keluarbiasaan cenderung memiliki nilai berita yang tinggi. Nah, kejadian yang jarang terjadi atau tidak biasa atau unik itu mengandung apa sih lebih menarik perhatian publik jika diberitakan. Hanya ada melibatkan tokoh penting atau memiliki tingkat signifikan tinggi. Nah, ketika ada tokoh penting seperti pejabat, ilmuwan, tokoh masyarakat, atau artis yang terkenal itu memiliki pengaruh luas dalam berita tersebut untuk diberita apa sih yang berpengaruh luas kepada masyarakat. Contohnya itu seperti ketika ada artis Korea yang akan datang ke Indonesia. Nah, berita tersebut kan apa sih viral kan di media sosial atau apa. Nah, itu juga eh, bisa termasuk ke dalam ciri-ciri berita. Selanjutnya ada terjadi selanjutnya. Oke. Selanjutnya terdapat konflik, skandal atau persengketaan. Nah, eh, peristiwa yang mengandung pertentangan, baik antar individu, kelompok, maupun antar wilayah, itu memiliki daya tarik tersendiri karena berpotensi menimbulkan dampak yang luas dan membuat perhatian publik. Selanjutnya ada relevansi dengan lingkungan sendiri. Nah, kedekatan atau relevansi dengan lingkungan pembaca juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan nilai suatu berita. Peristiwa yang terjadi di sekitar
atau memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat akan lebih mudah menarik perhatian dan dianggap penting untuk diketahui. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Nah, teks berita itu dibangun oleh 6 unsur utama yang dikenal dengan konsep 5W plus 1H, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang pertama itu ada apa. Apa itu menjelaskan inti atau pokok peristiwa yang diberitakan. Nah, fokus utamanya itu pada kejadian yang akan dibahas atau yang sedang dibahas, termasuk ke dalam latar belakang atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Pertanyaan yang relevan dengan apa ini adalah apa yang jadi pokok permasalahan dalam peristiwa ini. Selanjutnya ada di mana. Nah, unsur ini itu menjelaskan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Nah, ini tuh mengenai eh, tempat memberikan konteks spesial yang membantu pembaca memahami gimana peristiwa itu terjadi berlangsung. Nah, pertanyaan yang relevan itu, di mana kejadian tersebut terjadi, hanya ada kapan. Unsur ini itu menjelaskan waktu terjadinya peristiwa, memberikan dimensi kronologis dalam pemberitaan. Contohnya itu, pertanyaan yang sesuai yaitu, kapan peristiwa tersebut terjadi? Selanjutnya ada siapa. Nah, unsur ini tuh menjelaskan tentang pihak-pihak atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik sebagai pelaku, korban, maupun pihak terkait. Nah, ini tuh membantu membaca, memahami siapa yang memiliki peran dalam kejadian tersebut. Pertanyaan yang relevan itu seperti siapa pelaku utama dalam kejadian tersebut. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa itu menjelaskan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini tuh menjelaskan sebab akibat peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, pertanyaan yang relevan itu mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Selanjutnya bagaimana? Nah, unsur itu tuh menguraikan proses atau kronologis terjadinya peristiwa secara runtut. Nah, pembaca itu dapat memahami bagaimana suatu kejadian itu berlangsung dari awal hingga akhir. Pertanyaan yang sesuai dengan bagaimana itu, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi atau bagaimana urutan kejadiannya atau urutan terjadinya peristiwa tersebut. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya dapat dilakukan, dapat dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita adalah susunan sistematis yang membangun sebuah berita, umumnya menggunakan pola piramida terbaik seperti pada gambar, yaitu di mana informasi terpenting disajikan di awal, kemudian diikuti dengan informasi pendukung. Nah, struktur dari teks berita sendiri yaitu ada judul. Judul itu memberi gambaran awal dan menarik perhatian pembaca, di mana judul merupakan rangkuman singkat dari seluruh isi berita yang disajikan dalam bentuk padat, jelas, dan menarik. Selanjutnya ada teras berita, yaitu bagian pembuka berisi informasi paling penting, di mana informasi paling penting ini bagian umumnya memuat unsur 5W plus 1H. Sedangkan unsur lainnya dapat dijelaskan lebih lanjut pada bagian tubuh berita. Nah, selanjutnya ada tubuh berita, yaitu berisi informasi lanjutan rinci dari kepala berita mengenai peristiwa. Yaitu, tubuh berita merupakan bagian yang menguraikan secara lebih rinci peristiwa yang diberikan. Pada bagian ini dijelaskan aspek mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi. Selanjutnya ada ekor berita atau like. Ekor berita ini merupakan informasi tambahan atau pelengkap bersifat opsional. Jadi, ekor berita ini merupakan penutup dari informasi berita dan bagian ini merupakan biasanya memuat kutipan. Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks berita. Nah, teks berita ini mempunyai ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku. Nah, agar dapat dipahami secara luas, teks berita perlu dipahami dengan menggunakan bahasa baku dan dapat dipahami oleh semua orang. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung. Nah,
Tahap penggunaan kalimat langsung ini digunakan sebagai variasi dari kalimat tidak langsung yang ditandai biasanya dengan tanda petik. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi. Contoh penggunaan konjungsi ini berfungsi sebagai penjelas atau penerang terhadap unsur yang mendahulunya. Selanjutnya ada terdapat penggunaan kata kerja mental. Nah, kata kerja ini berkaitan dengan aktivitas berpikir seperti mengatakan, membayangkan, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya ada menggunakan keterangan waktu dan tempat. Hal itu digunakan sebagai bagian dari kelengkapan informasi berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Untuk yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya yang menunjukkan alur kronologis dari penyajian berita. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembali ke rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks petunjuk. Teks petunjuk pastinya kalian sudah sering mendengar yaitu teks prosedur, di mana teks tersebut itu berisi langkah-langkah atau tata cara secara berurutan agar apa yang kita buat itu sesuai dengan yang kita contoh, yang teks yang kita lakukan. Nah, teks ini pastinya membantu seseorang agar bisa melakukan sesuatu kegiatan yang benar eh, dan tidak salah langkah tentunya. Nah, supaya lebih mudah dipahami, eh, kita sering sekali lihat di sekitar kita. Misalkan kita membuat mie instan, di mana di bungkus mie instan itu ada tata caranya, seperti eh, rebus air, lalu masukkan mie ke dalam eh, rebusan air tersebut, lalu tunggu beberapa menit agar mie tersebut lembek, dan juga lalu ditiriskan. Lah, itu di kot di bungkus mie instannya itu termasuk teks prosedur atau teks petunjuk. Nah, artinya teks petunjuk itu berfungsi sebagai panduan atau arahan di mana eh, arahan-arahan tersebut itu benar dan apa yang kita lakukan itu sesuai petunjuk yang kita lakukan. Nah, jadi teks petunjuk atau teks prosedur itu sendiri adalah teks yang berisi panduan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang kita lakukan itu tercapai dengan benar. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks petunjuk. Ciri-ciri teks petunjuk sendiri yaitu ada 7 tentunya. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Maksudnya apa? Maksudnya teks petunjuk itu berisi kalimat perintah dengan tujuan memberikan instruksi atau memberikan langkah-langkah langsung kepada pembaca. Contohnya, masukkan air ke dalam panci. Nah, itu kan perintah apa yang uh, berarti kita harus melakukan apa yang teks itu perintahkan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Artinya kata kerja yang digunakan itu menunjukkan aktivitas nyata yang harus dilakukan. Contohnya, memotong sayur, mengaduk adonan, atau menekan tombol oven dan lain sebagainya. Nah, kata-kata tersebut tuh kalau misalkan di kata penulis itu tidak ada, kan kita jadi salah paham, kita nggak tahu apa langkah-langkah selanjutnya. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, kata penghubung sendiri itu digunakan agar langkah-langkah yang kita jalankan itu urut dan jelas. Contohnya, rebus air terlebih dahulu, kemudian masukkan mie, lalu tiriskan. Nah, kata penghubungnya itu kemudian dan lalu. Nah, di situ itu menunjukkan urutan-urutan. Berarti kita memasukkan mie terlebih dahulu, lalu kita meniriskan jika mie tersebut sudah matang. Lalu yang keempat, disusun secara sistematis dan berurutan. Nah, maksudnya apa? Di sini berarti langkah-langkah yang disusun dari awal hingga akhir itu dilakukan secara runtut. Contohnya, pertama, kita menyalakan kompor. Lalu yang kedua, kita panaskan air.
Ketiga, masukkan bahan. Nah, jika tiga cara tersebut kita melakukannya secara salah, artinya kita gagal melakukan instruksi atau teks atau pembuatan makanan atau hal lain sebagainya dari instruksi tersebut. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, karena kita melakukan uh, praktik langsung dengan tujuan dengan tata caranya, maka kita jika membuat teks prosedur itu harus jelas dan dapat dipahami oleh pembaca atau pengguna. Nah, contohnya aduk hingga rata. Nah, lebih jelas daripada kalimat yang panjang dan rumit. Kita tidak perlu uh, memberikan kata-kata uh, misalkan adonan itu harus diaduk dengan rata. Cukup aduk hingga rata. Nah, maka dari itu kita nggak perlu bertele-tele membuat teks prosedur. Kita cukup memberikan kalimat yang jelas dan pastinya dapat dipahami. Lalu yang keenam bersifat faktual dan objektif, di mana berarti teks prosedur atau teks petunjuk itu sendiri benar-benar dilakukan, bukan pendapat pribadi saja. Contohnya misalkan rebus air selama 5 menit. Nah, itu jelas uh, dan penggunanya itu jelas melakukannya. Nah, yang ketujuh yaitu berfokus pada proses atau cara melakukan sesuatu. Nah, teks ini berarti itu menceritakan kejadian, tetapi juga menjelaskan cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara membuat teh, bukan cerita tentang kita cara minum teh, tapi kita melakukan cara pembuatan teh itu sendiri. Next. Nah, di sini struktur teks petunjuk itu ada empat, yaitu yang pertama tujuan, dua alat dan bahan, di mana alat dan bahan ini opsional, lalu yang ketiga langkah-langkah, dan keempat penutup. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan berisi penjelasan mengenai maksud atau hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Nah, bagian ini tuh menjelaskan apa yang akan kita buat dan apa yang kita lakukan. Contohnya, cara membuat teh manis hangat. Nah, jadi tuh pembaca atau pengguna yang akan melakukan teks prosedur atau teks prosedur sendiri itu, oh tahu kalau misalkan kita akan membuat teh teh manis uh, teh manis hangat, tidak bertele-tele, tidak harus membaca langkah-langkah terlebih dahulu baru menyimpulkan. Tujuannya itu berarti, oh ini membuat teh. Lalu yang kedua ada alat dan bahan, di mana alat dan bahan ini opsional dan eh, berisi apa yang dibutuhkan sebelum kita mulai. Jadi langkah-langkahnya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Misalkan tidak ada alat dan bahan, kita bisa membaca langsung langkah-langkahnya. Contohnya misalkan apa? Kita membutuhkan air panas, teh celup, gula, dan juga gelas. Nah, lalu yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berarti intinya, bagian inti yang berisi urutan atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Nah, contohnya, misalkan membuat teh manis hangat. Kita itu pertama menyiapkan gelas tentunya agar ya yang kita menyiapkan gelas uh, yang wadahnya dulu. Lalu yang kedua, pastinya masukkan teh, entah itu teh celup atau teh jenis lainnya. Lalu yang ketiga, pastinya menuangkan air hangat atau air panas ke dalam gelas tersebut. Lalu yang keempat, menambahkan gula. Itu opsional, bisa manis, bisa tidak menurut eh, orang itu sendiri. Nah, lalu yang pertama, yang terakhir pastinya aduk secara merata. Nah, itu termasuk langkah-langkah efektif uh, cara membuat teh manis hangat. Lalu yang keempat yaitu penutup. Penutup sendiri yaitu berisi simpulan atau hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan. Contohnya, uh, teh manis siap disajikan. Nah, itu termasuk kata penutup atau kata pemanis dari teks petunjuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan berikutnya.
Maaf, Ran, mic-nya masih di mute. Baik, selanjutnya itu ada teks iklan. Nah, teks iklan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan sekaligus mempromosikan suatu produk, jasa, ataupun gagasan kepada masyarakat. Jadi, teks iklan ini tidak hanya berisi informasi saja, tetapi juga berusaha untuk mempengaruhi audiens agar mereka itu tertarik dan akhirnya mereka itu mau menggunakan ataupun membeli produk atau jasa ataupun gagasan yang ditawarkan. Nah, biasanya hal ini itu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang menarik, kreatif, dan mudah diingat. Nah, selanjutnya itu ada peran teks iklan. Nah, teks iklan ini memiliki peran sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Artinya, melalui iklan ini, produsen dapat menyampaikan informasi mengenai produk mereka kepada masyarakat. Selain itu, iklan juga berperan dalam membentuk citra merek dan membangun kepercayaan konsumen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kita itu biasanya cenderung lebih percaya pada produk yang sering muncul di iklan karena dianggap lebih dikenal atau lebih meyakinkan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa iklan itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membantu konsumen menentukan pilihan. Next slide. Nah, selanjutnya, kita masuk ke fungsi teks iklan. Nah, secara umum, teman-teman, fungsi teks iklan itu memiliki ada tiga. Yang pertama itu ada informatif, yang kedua ada persuasif, dan yang ketiga itu edukatif. Nah, yang pertama itu informatif. Nah, artinya teks iklan ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, informasi ini biasanya berupa manfaat produk, harga produk, cara penggunaan produk, ataupun keunggulan produk. Nah, contohnya, eh, pada iklan makanan itu biasanya menjelaskan mengenai komposisi bahan. Dan contoh lain misalkan pada iklan skincare itu menjelaskan mengenai manfaat untuk kulit. Nah, dengan adanya informasi ini, teman-teman, konsumen itu menjadi lebih paham sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada persuasif. Nah, fungsi persuasif itu artinya teks iklan ini bertujuan untuk memengaruhi audiens agar tertarik membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, biasanya fungsi ini itu menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo coba sekarang, jangan lewatkan, ataupun promo terbatas. Nah, kata-kata tersebut itu dirancang untuk menimbulkan rasa tertarik dan mendorong audiens untuk segera bertindak. Nah, yang terakhir itu ada fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini artinya teks iklan itu memberikan pendidikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu hal. Nah, fungsi ini biasanya terdapat pada iklan layanan masyarakat. Misalnya tentang pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Nah, contohnya itu seperti iklan tentang mencuci tangan ataupun memakai masker. Nah, jadi dari ketiga fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa teks iklan itu tidak hanya berfungsi untuk menjual produk saja, tetapi juga memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur utama teks iklan. Jadi, dalam strukturnya itu ada tiga hal, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Jadi, pembuka itu eh, untuk menarik perhatian audiens, biasanya berupa menu spesial anti lapar atau judulnya.
Kemudian ada juga isi. Nah, isinya itu untuk informasi utama produk atau jasa, seperti pada gambar ini ada tulisan roti gulung sosis, kemudian sajian penutup yang memanjakan lidah, harganya berapa, terus cara ordernya bagaimana, halal atau tidak, kemudian tempatnya bagaimana, di mana, dan yang terakhir yaitu ada penutup, yaitu ajakan atau penegasan. Seperti pada contoh gambar ini, jangan sampai kehabisan. Nah, biasanya itu ditandai dengan tanda seru biasanya. Kemudian next. Yang terakhir yaitu ada ciri-ciri teks iklan. Jadi yang pertama ada kalimat persuasif. Ini digunakan untuk mengajak, memengaruhi, atau meyakinkan audiens untuk membeli produk yang kita iklankan. Kemudian ada gaya bahasa kreatif. Nah, digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan membuat iklan lebih mudah diingat, jadi tidak monoton. Kemudian ada bahasa singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak bertele-tele dan mudah dipahami semua kalangan, sehingga ketika audiens memperhatikan itu tidak boring atau bosan seperti itu. Kemudian kata menarik dan sugestif. Jadi untuk membangun emosi, minat, dan keinginan konsumen terhadap produk yang kita iklankan. Sekian materi yang kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selesai sudah sesi presentasi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, keterampilan menyimak dan membaca merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pemahaman terhadap teks berita, teks petunjuk, dan teks iklan juga sangat diperlukan karena masing-masing ini memiliki fungsi, ciri, dan struktur yang berbeda-beda. Nah, teks berita ini menyajikan informasi mengenai faktual dan aktual. Teks petunjuk memberikan langkah-langkah sistematis, sedangkan teks iklan sendiri itu bersifat persuasif untuk mempengaruhi audiens. Nah, melalui praktik menyimak dan membaca, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan memahami informasi secara tepat, kritis, dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.